Karena walaupun pemilih pemula itu sering dianggap minim pengalaman praktek dalam pemilu, tapi itu nggak menutup kemungkinan kalau pemilih pemula itu nggak ngerti apa-apa soal politik gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, selamat datang kembali di podcast Fisik, bincang inspiratif seputar informasi kepemiluan. Ruang dialog resmi yang kami hadirkan untuk memperkaya pemahaman masyarakat terkait berbagai isu strategis dalam penyelenggaraan pemilu. Hari ini kita akan bahas tema yang dekat dengan anak muda, yaitu pemilih pemula penentu masa depan bangsa. Ya, kalian teman pemilih, para generasi pertama yang bakal nyoblos untuk masa depan bangsa, kita bakal kupas bareng gimana pandangan anak muda tentang pemilu, apa saja tantangannya, sampai gimana caranya biar nggak salah pilih. Dan yang paling seru, kita ditemani langsung sama para ketua OSIS SMA, SMK, dan MA yang siap sharing pengalaman, opini, dan harapan mereka sebagai pemilih pemula. Jadi siap-siap karena obrolan ini kali ini bakal relate banget sama keseharian kalian. Teman pemilih, sebelum kita tanya-tanya, mari baiklah kenalan dulu yuk dengan teman-teman kita yang luar biasa ini. Yang pertama adalah Bilqis Labibatul Asyika, Ketua OSIS SMA Negeri Kesesi. Assalamualaikum Bilqis. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kemudian yang kedua, Nasril Ardianto, Ketua OSIS SMK Negeri Kedunguni. Assalamualaikum Nasril. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik. Kemudian yang ketiga, Syarifah Najwa Suroya, ya. Syarifah Najwa Suroya, Ketua OSIS MAN Pekalongan. Assalamualaikum Syarifah. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kita sudah teman-teman ini sudah kita perkenalkan masing-masing, tapi akan lebih baik kita minta teman-teman ini mengenalkan diri. Tolong perkenalkan diri. Sekarang ini ketua OS menjabat apa, kemudian kelas berapa, sekolahnya di mana. Tadi walaupun sudah kita perkenalkan, lebih enak memperkenalkan diri sendiri, ya. Mulai dari ini Mbak Bilqis, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilqis Labibatul Asyika dari SMA Negeri 1 Kesesi yang saat ini menjabat sebagai Ketua OSIS. Sekarang kelas berapa? Kelas 11, Bu. Kelas 11. Ya. Okay. Salam kenal semua. Kemudian, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Najwa Suraya. Saya dari Madrasah Aliyah Negeri Pekalongan. Saya menjabat sebagai Ketua OSIS. Saya kelas 11. Lanjutnya Mas Nasril, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semua. Nama saya Nasril Ardianto. Saya berasal dari SMK Negeri 1 Kedunguni. Saya menjabat di OSIS yaitu Ketua OSIS. Terima kasih. Kelas berapa Mas? Saya kelas 11. Terus jurusannya apa ini? Kalau kelas 11 itu ada jurusan ya? Iya, sudah ada, Bu. Jurusannya apa? Kalau saya teknik, Bu. Teknik apa? Berarti ikutnya yang pelajarannya itu matematika tingkat lanjut, terus fisika, kimia, kayak gitu, Bu. Oh, sekarang gitu, bukan IPA IPS gitu ya? Bukan. Teknis. Kemudian ini Mbak? Kalau di MAN Pekalongan pakainya paket. Oh, paket. Ya, jadi nggak bisa ditentuin IPA atau IPS-nya. Jadi mata pelajaran kalau yang mungkin dari 11.1, 11.2 itu masih berbau IPA, tapi semakin ke sana nanti ada IPS-nya gitu. Oh gitu, ya. Beda ya? Iya, beda. Kalau Masnya yang SMK ini jurusannya apa Mas? Kalau saya jurusannya Teknik Kendaraan Ringan Otomotif. Itu mengacu pada mobil. Oh, iya. Berarti mempelajari mesin mobil atau apa gitu? Iya, mempelajari mesin mobil.
Karena sudah memperkenalkan gini, selanjutnya ini pertanyaan ya. Ini teman-teman ini kemarin waktu pemilu sudah jadi pemilih belum? Belum, Bu. Belum. Masih 16 tahun. Oh, semua belum? Belum. Belum. Jadi belum ada pengalaman memilih ya di pemilu Iya. kemarin. Tapi ke depan sudah pasti untuk pemilu ke depan kan teman-teman sudah jadi usianya sudah 17 ke atas, artinya sudah Iya. masuk sebagai apa ya, pemilih pemula. Nah, tentunya untuk itu kita akan menanyakan hal-hal yang terkait dengan pandangan teman-teman ini ketika nanti menjadi pemilih ya. Oke, tanpa berlama-lama kita masuk ke pertanyaan pertama. Kita mulai dari yang simpel dulu. Nanti saya mulai dari Mbak Bilkis ya. Menurut kalian apa sih yang langsung kepikiran kalau dengar istilah pemilih pemula? Kalau di pikiran saya itu berarti pemilih awal, berarti yang masih umur 17 tahun pertama kali milih gitu, Bu. Oh iya. Berarti dipikirkan oh ya kalau pemilih pemula itu berarti memang belum pernah milih ya gitu. Dipikirnya gitu. Iya. Sama kah temen ini berdua ini? Kalau aku sih orang yang baru memenuhi syarat sebagai seorang pemilih dan baru menggunakan hak pilihnya. Itu yang dipikiranmu ketika mendengar istilah oh pemilih pemula, oh yang sudah memenuhi syarat sebagai Iya. pemilih. Tahu nggak kira-kira syarat sebagai pemilih selain sudah berumur 17? Kira-kira tahu nggak? Memiliki KTP, Iya. Itu terus juga harus warga negara Indonesia. Mas Nasril tahu nggak kira-kira? Karena ini dipikirkan kan kata apa sih pemilih pemula kalau dengar itu kan yang orang yang baru pertama kali memilih, kemudian yang umurnya 17 katanya gitu. Artinya kan ketika pemilih pemula itu ya memang harus memenuhi syarat pemilih ya. Kira-kira enggak syarat pemilih itu apa? Ya harus 17 tahun, punya KTP, kemudian memenuhi syarat pemilih memang gitu kan. Udah, kita next. Kita bahas soal penting enggaknya nih. Menurut kalian sekarang Mbak siapa? Rifa. Rifa. Lupa ya terus. Sarifah, enggak gampang Sarifah ya Mbak Sarifah. Menurut kalian seberapa penting peran dan suara pemilih pemula dalam pemilu menurut kalian? sangat penting karena walaupun pemilih pemula itu sering dianggap minim pengalaman praktek dalam pemilu, tapi itu nggak menutup kemungkinan kalau pemilih pemula itu nggak ngerti apa-apa soal politik gitu. Karena kan ya umur 17 tahun itu kan masih fresh gitu ya, jadi biasanya itu lebih jago mencari informasi daripada mungkin yang sudah umur 30 tahun ke atas gitu. Jadi mereka itu bisa mewakili suara dari generasi muda yang mana mereka itu yang akan merasakan langsung dampak dari hasil pemilu itu. Ada tambahan mungkin dari Mas Nasril terkait Kalau dengan dari saya itu mungkin dari pemilih pemula itu mereka itu memang jumlahnya besar di negara Indonesia khususnya. Jadi mereka sangat berpengaruh bagi suara. Andaikan kata misalkan ada pemilihan umum, mereka itu sangat berpengaruh bagi suara-suara yang kita pilih. Gitu. artinya suara mereka itu penting sekali ya. Iya. Sehingga harapannya tentunya pemilih pemula jangan tidak menggunakan hak pilih ya. Karena mereka karena besarnya jumlah mereka tentunya menentukan pemimpin yang akan datang gitu ya. Kedepannya juga kan pasti generasi muda yang akan dipimpin oleh pilihannya. Ya. Oke, jadi memang kalau tidak menggunakan hak pilih nanti jangan-jangan pemimpinnya nggak sesuai yang kita harapkan karena kita nggak gunakan hak pilih gitu kan. Oke. Kemudian kalau ngomongin soal motivasi pribadi nih jujur aja, apa sih alasan kalian pengen ikut nyoblos nanti Mas Nazril? Kalau dari saya itu kan memang baru pertama kali nih, Ya. jadi saya merasa ingin penasaran lah, bagaimana sih pemilihan umum itu seperti apa. Terus dan juga saya juga ingin bertanggung jawab kepada negara kita itu bisa memilih calon pemimpin kita khususnya. Jadi kita ingin ikut berpartisipasi, ikut serta, ikut membangun negara ini sampai menjadi pemimpin yang lebih baik lagi. Gitu. Mungkin Bilkis nambah bisa? Ya Bu, berarti kan terutama kan pemilih pemula kan Iya. rasa ingin tahunya juga kan besar. Mesti Iya. nyari informasinya juga banyak, nyari di media sosial, terus banyak lagi. Soalnya kan juga untuk kedepannya kita kan
inginnya itu pemimpin yang bagus gitu. Bagus, yang sesuai dengan Ya sesuai dengan keinginan jenengan ya. keinginan, iya. Iya. Oke, selanjutnya, tapi relatifnya banyak juga yang masih teman-teman itu masih galau ya. Nah, menurut kalian apa yang bikin pemilih pemula kadang-kadang males atau ragu datang ke TPS? Ini walaupun jenengan bertiga ini belum pernah jadi pemilih, kira-kira ya, apa yang kira-kira membuat pemilih pemula itu kemudian males datang ke TPS? Kira-kira apa? Pernah dengar enggak gitu? Atau dalam pikiran teman-teman ini ketika ada teman-teman ragu untuk datang ke TPS itu alasannya apa kira-kira? Mungkin dari saya sendiri itu, dari teman-teman yang pemilih pemula itu kurang tahu prosedur cara memilihnya gimana. Jadi mereka itu malu untuk datang ke TPS khususnya gitu. Kalau Mbak Bilkis? Kalau menurut saya itu kadang eh, warga itu misalkan ingin memilih tapi nggak ada yang sesuai ekspektasi pemimpinnya, jadinya males Bu, nggak ada yang ingin Nggak tahu, dicoblos gitu. misalnya nggak tahu latar belakang pemimpin yang mau dipilih seperti apa sehingga Iya. ragu kemudian malas lah gitu ya. Iya, Padahal rugi ya iya jadi padahal rugi. Kalau Mbak ini, Mbak Syarifah, Nggak percaya sama calon-calonnya. kok nggak percaya kan belum tahu, belum mempelajari latar belakang calon-calonnya gitu. Iya, ya mungkin kalau dari orang-orang di sekitar saya itu mereka udah riset nih gitu, ini setiap calonnya itu gimana dari latar belakangnya, terus juga visi misi dan program-programnya gitu, tapi mungkin nggak percaya gitu. Nah ini tugas-tugas teman-teman ini ya, kalau ada yang nggak percaya gini, tugas teman-teman tuh nantinya ini calon pemimpin ya, jadi dan hari ini sudah jadi pemimpin, ketua OSIS itu luar biasa jadi pemimpin yang nanti menggerakkan teman-teman bahwa suara Anda itu penting sekali, jadi jangan ragu untuk memilih. Kalaupun calon pemilih kan nggak cuma satu, artinya kita harus mengetahui latar belakang dari calon pemilih ini. Kalau andai kata nggak menggunakan hak pilih, kemudian yang jadi justru lebih jelek lagi, kan salah. Iya. Kan malah ini. Tapi kalau Anda menggunakan hak pilih dengan cara mempelajari latar belakang, minimal tidak jauh-jauh ini, tetap ya sesuai ekspektasi lah, nggak harus yang tinggi gitu ya. Tapi kan nggak salah gitu. Tapi kalau nggak pakai hak pilih, jangan-jangan malah yang jadi nggak jauh-jauh dari ekspektasi gitu. Jadi ini tugas teman-teman ya, ini calon pemimpin yang hari ini sudah jadi pemimpin. Ini kalau ada yang model-model ragu-ragu, ini tugas Anda yang meyakinkan bahwa untuk memilih calon pemilih itu memang caranya untuk jadi pemilih cerdas itu harus tahu latar belakang si calon gitu, sehingga tidak salah memilih gitu. Kemudian ini biar nggak ini ada tadi overthinking ya berarti ya. Ini biar nggak kebanyakan overthinking, ini gimana sih cara ngatasi ragu-ragu atau salah pilih. Walaupun nih sekali lagi ini belum pernah jadi pemilih, tapi andai kata ada overthinking, kemudian untuk ngatasi biar nggak ragu-ragu untuk memilih itu apa coba Mbak Bilkis? Kita harus meyakinkan dulu cari tahu latar belakangnya dulu sih Bu. Lebih ke itu kita riset terus gimana sih pemimpin ini tuh cara mengatasi masalahnya, terus ya itu Bu latar belakangnya dulu. Ya, berarti memang harus jadi pemilih cerdas lah intinya ya, sehingga tidak salah memilih. Mungkin ada tambahan dari siapa, Mas Nasril atau sama pendapatnya? Visi misi sama program kerjanya. Ya, Gitu. bagus. Jadi selain latar belakang, memang harus tahu ya visi misi dan visi misi dan program kerja calon pemimpin itu yang akan kita pilih seperti apa gitu ya, sehingga benar-benar kita tidak salah memilih ya. Oke. Kemudian kini kita geser ke vibe sekolah nih. Dari kacamata ini teman-teman kan ketua OSIS. Dari kacamata OSIS, sekolah itu perannya apa sih buat ngenalin politik ke pemilih pemula? Kalau dari saya sih peran sekolah itu pastinya menyelenggarakan Pilketos ya. Itu kan kalau di tingkat SMP SMA itu pasti rata-rata pemilihan ketua OSIS itu secara demokratis gitu. Jadi yang bukan ditunjuk dari pembinanya atau dari
guru pihak Individu. sekolahnya gitu. Terus juga yang kedua kan menyediakan wadah berorganisasi. Jadi mestinya di sekolah itu bukan cuman OSIS gitu. Yang mengenalkan politik. Ya yang maksudnya ya yang kayak secara prakteknya itu berorganisasi gitu. Tapi kan juga dari ekstrakurikuler lain itu kan juga pastinya butuh dibentuk organisasi gitu seperti untuk pramuka mengelola gitu ya, untuk pengurus. mengelola Kemudian ekstrakurikuler mungkin dan kegiatan ekstrakurikuler Iya, lainnya ada kepengurusannya gitu ya, yang kemudian pengurusnya tidak hanya ditunjuk iya. tapi dipilih secara demokratis gitu ya. Itu bentuk pengenalan politik di sekolah gitu ya. Dan tentunya teman-teman ini ketika terpilih jadi ketua OSIS itu melalui proses seperti itu kan ya. Iya. Ya. Artinya memang sekolah berperan dalam mengenalkan politik melalui pemilu dalam bentuk kecil di sekolah Iya. dengan cara seperti pemilu pada umumnya tapi dilakukan dalam miniaturnya di sekolah gitu ya. Iya. Oke. Nih ngomong-ngomong teman-teman di sekolah nih, menurut kalian mereka tuh antusias nggak sih sama isu-isu pemilu? Ketika ada isu pemilu tuh teman-teman di sekolah itu ya cuek aja atau antusias enggak ketika saat-saat seperti pemilu kemarin. Nih teman-teman nih ketika kemarin pemilu atau pilkada itu cuek aja gitu ketika ada isu atau ikut tertarik mengomentari atau apa gitu. Dari Nasril dulu. Yang saya amati itu dari teman-teman saya sendiri, Iya. itu mereka itu memang tertarik Iya. akan ada calon-calon yang ikut pemilu tersebut. Jadi mereka ada yang istilahnya mendukung lah, terus ada yang menyanggah gitu. Jadi mereka itu ada percakapan tersendiri lah. Jadi dari teman-teman itu memulai percakapan itu membahas tentang calon-calon, terus misal calon presiden, calon bupati dan sebagainya. Jadi antusiasme mereka dan kita itu memang tinggi. Jadi seperti itu. Ya, berarti artinya mereka nggak cuek aja. Iya. Di sekolah hanya ya belajar. Sementara ada isu ya cuek aja. Ternyata mereka juga tertarik dengan isu-isu yang berkembang di luar ketika ada tahapan ya. Mungkin di sekolah lain sama kah? Ya kalau di aku itu minoritas. Yang maksudnya yang tertarik bahas kayak gitu. Tuh kalau mayoritasnya ya apatis gitu. Ya mungkin mereka nganggapnya belum saatnya gitu atau ya mungkin menurut mereka politik itu rumit gitu. Jadi ya Ya hanya masih sekian persen ya yang tertarik gitu ya. minoritas. Nggak Masih semua tertarik, minoritas. tapi tetap ada yang tertarik ya. Ada. Kalau di Bilkis Kalau sama Bu seperti Nasril, pasti banyak yang kayak ngepoin, oh siapa sih calon-calonnya? Terus kayak, aku mau dukungnya yang ini aja gitu. Kadang juga sanggah-sanggahan, enggak bagusan yang ini tahu. Padahal kan juga kan Belum jadi percaya, pemilih. iya belum itu kadang gitu. Artinya sebetulnya tidak semua cuek dengan isu politik ya. Iya. Tetap ada ketertarikan walaupun hanya sebagian kecil, tidak semuanya gitu. Ya. Oke, lanjut ke bagian yang agak menantang nih. Apa tantangan paling besar buat ningkatin kesadaran pemilih pemula? Ayo Mbak. Ini. Memerangi hoax. Nah, memerangi hoax. Caranya Ya. gimana? Ya caranya pinter-pinter milih informasi gitu. Jadi dari informasi yang memang dari sumber yang udah resmi gitu. Jadi jangan yang kayak dari akun-akun yang buzzer-buzzer gitu. Itu kan kebanyakan kayak dijadiin framing gitu ya Bu. Iya. Maksudnya kampanye hitam. Iya. Nah itu diusahain kalau nyari informasi, kalau misalkan memang mau mengulik latar belakang, track record dari masing-masing calon itu dari sumber yang akurat Yang resmi ya, seperti KPU gitu. Iya. KPU pasti menyampaikan visi misi, kemudian program kerja mereka. Iya. Padahal yang kita tahu di medsos itu luar biasa ya. Iya. Banyak akun bermunculan yang menginfokan baik info yang benar atau salah, yang kita nggak tahu benar atau salah ya. Mungkin sama ya pendapatnya ya. Jadi ada tambahan nggak? Cukup. Artinya sama. Jadi benar harus pintar-pintar memilih informasi yang kalau pengen tahu calonnya yang mana, informasi yang benar ya memang dari informasi yang resmi seperti KPU gitu, karena untuk pencalonan ya paling pas itu memang informasi dari KPU. Iya.
Bahkan kadang-kadang ya yang muncul di lapangan informasi yang nggak jelas gitu dan banyak. Gitu. Iya. Gini, karena anak muda nggak pernah jauh dari medsos, gimana pengaruh media sosial ke cara kalian nentuin pilihan? Misalnya nanti memilih. Jangan mudah percaya dulu sih Bu, harus cari informasi ini fakta atau hoax gitu kan. Kalau emang dari pusat informasinya resmi, misal kayak ini dari KPU kan, otomatis kan pastinya infonya benar. Kalau mungkin kadang kan ada orang yang nggak suka, kadang kan bisa aja nyebarin website hoax yang nggak tahu, tapi kan kadang juga orang yang nggak bisa memilah kan salah tanggap, terus jadinya kan juga konflik gitu. Ini pertanyaan nyambung ya. Ini jujur aja, pernah lihat enggak medsos KPU? Kan tadi bilangnya ya, kita kalau mau cari informasi yang benar, itu tentunya kalau terkait dengan pemilu, dengan melihat medsosnya KPU. Ini bertiga pernah enggak lihat medsos KPU? Pernah. Pernah. Berseliweran pernah. Iya Bu. Pernah. Yakin nih pernah lihat medsosnya KPU? Yakin, Karena yakin. sebenarnya KPU punya banyak medsos ya, berbagai medsos, ada YouTube, ada IG, ada Facebook, ada Twitter, ada TikTok, kita semua punya gitu. Nah, harapannya nih teman-teman juga nanti menginformasikan teman-teman lainnya bahwa KPU itu punya medsos yang banyak, kemudian tiap hari informasinya banyak yang bisa dilihat daripada ngelihat-ngelihat yang ya sekedar hiburan nggak jelas gitu ya. Silakan ya lihat medsosnya KPU. Oke, sekarang kita bahas soal sosok ideal yang sering jadi bahasan ya. Jadi menurut kalian pemimpin yang oke itu harus punya kriteria seperti apa dari Mas Nasir? Yang pasti itu bisa menjadi contoh yang baik gitu Bu. Jadi seorang pemimpin yang baik itu dia itu bisa memperlakukan dirinya sendiri itu jadi baik. Jadi buat contoh anggotanya, buat contoh rakyatnya itu dia dipandang itu, oh ini ternyata itu pemimpin yang baik, dia peduli sama rakyat, dia itu orangnya jujur, nggak pernah korupsi dan lain sebagainya. Dia bertanggung jawab akan tugas-tugasnya seperti itu. Oke, cuma ya itu tadi cara untuk tahu seperti itu kira-kira seperti apa Mas? Kalau dari saya sendiri itu menurut saya itu dari tingkah lakunya, dari sehari-harinya itu seperti apa gitu Bu. Misal kita sebagai ketua OSIS seperti ini kan Iya. kita itu pelajar, jadi punya kewajiban untuk mengerjakan tugas. Nah, Iya. dari tugas tersebut itu kita dikerjakan sebaik mungkin atau kita meninggalkan. Jadi pemimpin yang baik itu dia akan bertanggung jawab pastinya. Dia akan tahu kondisi anggota-anggotanya, dia tahu sikap yang baik bagaimana dan sebagainya. Berarti secara tidak langsung ini Mas Nasir sama teman-teman ini sudah menunjukkan bahwa teman-teman itu pemimpin yang baik, sehingga harus jadi contoh yang baik karena sudah terpilih jadi ketua OSIS, artinya semua apa yang dilakukan harus jadi contoh teman-teman kan ya. Jadi ini bagian dari analogi kita ketika memilih pemimpin bangsa ya. Ini kan sama dengan teman-teman jadi ketua OSIS, artinya tidak boleh ada kesalahan sedikit pun yang dilakukan oleh teman-teman karena teman-teman jadi panutan teman-teman yang lainnya. Jadi seperti yang Mas Nasril tadi sampaikan bahwa kalau ada tugas ya harus diselesaikan, nggak boleh PR dikerjakan di sekolah, PR itu ya pekerjaan rumah ya di rumah kayak gitu ya. Jadi harus jadi contoh yang baik bagi teman-teman, atau kalau dalam pemilihan jadi contoh yang baik bagi yang mau milih kan gitu ya. Oke. Terima kasih nih. Luar biasa ya teman pemilih apa yang disampaikan oleh Mas Nasril tadi. Selanjutnya biar nggak salah pilih nih harus kenal dulu dong ya, menurut kalian cara paling efektif buat pemilih pemula kenalan sama calon itu apa? Cara paling efektif buat pemilih pemula kenalan sama calon yang tepat yang mau dipilih seperti apa? Mungkin kampanye. Iya betul, kampanye. Terus Coba. kalau ini menurut saya itu diadakan kayak kampanye Bu. Nah, terus kan juga nanti pasti warga atau massa kan ingin mendukung juga kan, juga ikut demokratif kayak mungkin ngasih yel-yel ke pemimpinnya, atau intinya saling
mendukung, kayak mengajak yang lain agar memilih pemimpin tersebut gitu. Mungkin Mbak, Tadi pertanyaannya apa, Bu? cara terbaik pemilih mengenal untuk mengenal calon pemilih, calon yang tepat, calon pemimpin yang tepat. Riset. Hmm. Riset dari track recordnya, Mhm. terus juga visi misinya juga dipahami kayak relevan nggak kalau diterapin untuk beberapa tahun ke depan gitu. Terus dari program-program kerjanya itu mencerminkan visi misinya nggak gitu. Kalau dari aku, karena aku cenderung rasional. Hebat, luar biasa ya. Jadi mungkin tidak banyak yang orang berpikir kalau mau memilih pemimpin itu harus riset ya. Riset itu butuh waktu yang lama. Oh, bukan riset bahasanya berarti. Ya nyari tahu lah gitu Ya, kan latar sekarang informasi belakang ya, ya. informasi melimpah gitu, tapi ya tetap harus pintar-pintar milih juga. Mungkin harus ya tadi seperti mencari informasi track Iya. recordnya ya, data-data informasi pribadinya gitu ya. Kalau riset tuh butuh waktu yang Iya. nggak sedikit, kayaknya terlalu ini ya. Iya. Nggak semua orang bisa melakukan riset gitu. Tapi kalau hanya sekedar misalnya mencari track recordnya mungkin di KPU ada, karena di KPU ada nanti ada ketika visi misi terus data calon, kemudian apa ya, apa itu namanya, data pribadi lah semua itu ya. Jadi ada di sana dia sekolahnya di mana, kemudian pernah Rekam jadi apa jejaknya. rekam jejaknya jejaknya ya ya. ada kalau di KPU. Kemudian meskipun pemilu itu masih lama, pemilu itu mungkin nanti tahun 2029 dan 2031 masih lama ya. Dan nanti tentu teman-temannya akan jadi pemilih pemula di sana. Apa harapan kalian buat pemilu nanti? Ini semua harus jawab satu-satu mulai dari Bilkis. Kalau harapan saya semoga untuk pemilu ya Bu, semua warga negara Indonesia bisa saling mengeluarkan hak pemilihnya, terus juga ininya ikut berkontribusi, bukan malah lepas bebas terserah nanti siapa yang jadi gitu. Soalnya kan itu juga buat kedepannya kita, buat tahun-tahun mendatang juga kan kita yang akan merasakan. Misalkan kerja pemimpin Iya, itu iya Bu. ya. Mungkin Kalau dari saya semoga berjalan dengan lancar, jujur, terus aman, damai, terus juga menghasilkan pemimpin yang memang bisa membawa kemajuan untuk negara ini. kalau Mas Rif, Kalau harapan dari saya itu dimulai dari yang penyelenggaraannya dulu. Jadi panitia itu harus benar-benar jujur, benar-benar amanah dan tanggung jawab lah. Jadi kita itu harus istilahnya itu nanti yang memilih itu akan percaya. Jadi harus ditingkatkan lebih baik lagi dari panitia penyelenggaraannya gitu. Seperti pada saat pilkada itu kan mesti ada panitia. Jadi kita harus istilahnya ya lebih baik dari pemilihan yang sebelumnya lah gitu. ya artinya semua mungkin bisa saya simpulkan ya harapannya tentunya pemilihan ke depan dari penyelenggaranya lebih baik, kemudian pemimpinnya juga punya track record yang baik, kemudian semua menggunakan hak pilih, tidak menjadi golput ya. Ya, jadi semua nanti menggunakan hak pilih dengan baik gitu ya, dan tentunya jadi pemilih yang cerdas itu. Ya. Ya. Nah, ini selanjutnya pesan apa yang ingin kalian sampaikan untuk teman-teman yang sebaya yang masih bingung mau memilih siapa? Oke. Walaupun pertanyaan memilih siapa itu calonnya juga belum ada hari ini ya, tapi kira-kira pesannya apa untuk pemilihan ini, untuk yang masih bingung mau milih-milih kayak gitu? Jangan malu bertanya. Jadi kalau misalkan untuk tipe orang yang kurang pinter nilai orang lain gitu, karena kan ya milih butuh dinilai nih ya calon-calonnya gitu. Nah itu kan bisa tanya ke orang lain, minta pendapat orang lain gitu. Kalau menurut orang lain itu gimana gitu. Terus juga bisa juga cari tahu sendiri gitu, tapi harus pintar nyari informasinya juga gitu. Ya kayak yang tadi aja. Oke, luar biasa. Mas Nasir coba. Kalau dari saya itu
untuk teman-teman itu jangan mudah terpengaruh lah. Jadi misal ada teman-teman yang ayo sih pilihnya si A, pilihnya si B, itu kita harus ya betul mendalami rekam jejaknya, terus tahu visi misinya gitu. Jadi jangan mudah ikut-ikutan gitu. Ya, terima kasih ya. Ini pertanyaan selanjutnya. Ini mungkin tidak untuk pemilu ya, karena ini pertanyaan gini, momen atau pengalaman apa yang membuat kalian merasa pentingnya hak pilih? Karena ini teman-teman belum pernah jadi pemilih ya, tentunya momen ini tentunya momen ketika teman-teman tuh jadi ketua OSIS ya, itu kan ada pentingnya hak pilih digunakan. Momen apa yang menurut teman-teman itu membuat kalian merasa pentingnya hak pilih gitu? Mungkin kalau di kehidupan sehari-hari itu ngelihat fasilitas umum gitu. Maksudnya selama periode kepemimpinan beliau itu gimana fasilitas umum membaik atau memburuk gitu. Terus juga ngelihat harga-harga barang gitu, maksudnya naik apa turun gitu. Jadi bisa dilihat dari situ tuh bisa ngelihat manajerial dari pemimpin kita itu seperti apa gitu. Mungkin itu sih. Ini ngomongin pemilu ya. Oh iya, Ya, ngomongin pemilu. pemilu kayaknya. Jadi momen atau pengalaman apa yang membuat kalian merasa pentingnya hak pilih? Ini ngomongin pemilu masih Iya. Mbak Sarifah ya. Iya. Ngomongin soal pemilu. Ini ngomongin di pemilihan ketua OSIS. Kalau dari saya sendiri itu saya memiliki pengalaman saat pemilihan ketua OSIS 2024, yaitu tahun lalu. Ya. Nah, itu antara calon nomor 3 dan nomor 4 itu selisih 1 suara. Jadi itu sangat berpengaruh. Jadi hak pilih seseorang atau hak pilih orang itu memang sangat penting. Untuk dari suara itu kan selisihnya 1 doang. Itu kan Menentukan jadi iya, tidak ya. hanya 1 doang itu. Jadi memang sangat berpengaruh lah, sangat penting. Ya, memang luar biasa itu. Artinya itu meyakinan kita bahwa hak pilih kita itu harus kita gunakan, karena selisih 1 pun itu menentukan ya, sangat menentukan. Itu pengalaman luar biasa itu Mas Nazril, karena yang itu selisih 1 itu yang memang yang jadi bukan yang itu ranking 1 atau ranking 2-nya yang selisih 1 itu. Untuk selisih 1 itu malah ranking 3 gitu. Itu kan ada yang 1 itu kan kayak umum gitu, menyeluruh. Terus ada yang kedua dan ketiga. Nah, itu yang ketiga dan keempat itu memang selisihnya 1 doang. Jadi memang sangat berpengaruh untuk hak suara itu. Ya, itu bedanya kalau pemilu dengan pemilihan ketua OSIS ya, karena kalau ketua OSIS itu kemudian di ranking itu nanti menentukan jabatan ya. Iya, betul. Kalau yang paling banyak ketua OSIS yang ini gitu ya. Kalau di pemilu kan tidak seperti itu ya. Artinya kalau di pemilihan ketua OSIS selisih 1 itu menentukan jabatan. Betul. Selisih 1 suara menentukan jabatan gitu. Kalau di pemilu kan tidak seperti itu, menentukan jadi atau tidak gitu ya. Kalau selisih itu menentukan jadi atau tidak, tapi kalau di pemilihan ketua OSIS selisih suara menentukan jabatan. Artinya memang pengalaman Mas Nazril luar biasa. Ada Mbak Bilkis pengalaman yang mungkin berkesan ketika merasa penting ini hak pilih itu, pentingnya hak pilih? Ya Bu, terutama yang tadi seperti Nazril. Terus juga pas saat kita kampanye juga kan kita juga kan ada sesi debat gitu Bu. Ada debat dari antara calon-calon ketua, terus juga dari warga sekolah yang lain. Nah itu juga kan dengan debat itu juga kita kan bisa menilai lewat itu kan gimana sih pemimpin-pemimpin kita dengan cara jawaban-jawaban yang pemimpin tersebut jawab begitu. Terima kasih. Ini tiga-tiganya Mbak ini tadi Mbak Nasib belum jawab. Sarifah. Tadi sudah ya. Saya kok salah terus ya ngomongnya Nasifah, Sarifah. Iya. Maklum wis tuwa. Ya, lupa terus namanya itu ya. Sarifah ya. Ini yang terakhir nih, pertanyaan terakhir nih. Apa ajakan kalian, ini semuanya nanti satu-satu jawab, mulai dari Mbak Bilkis ya. Apa ajakan kalian untuk seluruh pemilih pemula di Kabupaten Pekalongan nanti yang tentunya akan memilih di
tahun 2029 2031 ya. Itu ajakannya apa? Ini teman-teman dari kelas 10, 11, 12 itu nanti akan jadi pemilih pemula semua kan. Coba. Tapi tidak untuk teman sekolah ya, untuk semua yang ada di Kabupaten Pekalongan. Untuk semuanya agar bisa memilih dengan efektif, terus juga sehat, bersaing semuanya, tidak membuat konflik, terus juga selektif dalam memilih seperti itu. Iya. Ikut berkontribusi memilih semua. Oke. Benar Mbak. Kalau dari saya Syarifah. jangan golput gitu karena seperti yang tadi Nazril bilang gitu satu suara itu sangat berharga gitu. Jadi jangan golput, terus juga memilih itu bukan untuk kepentingan pribadi tapi untuk kepentingan seluruh warga Kabupaten Pekalongan. Ya, makasih. Lanjutnya Mas Nasir. Untuk dari saya itu kita buktikan bahwa pemuda Pekalongan itu memang bisa bertanggung jawab, bisa ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum. Jadi kita harus meyakinkan semua pemuda yang ada di Kabupaten Pekalongan khususnya itu biar dipandang oleh daerah lain itu memang ternyata Kabupaten Pekalongan itu pemudanya seperti ini. Mereka itu sangat antusias dalam berpartisipasi pemilihan umum seperti itu. Ya, terima kasih nih untuk teman-teman ya yang luar biasa sudah menyampaikan pendapatnya ya terkait dengan tema hari ini yang kita mengambil tema pemilih pemula penentu masa depan bangsa. Ya, wah seru banget ya ngobrol bareng para ketua OSIS hari ini. Banyak insight yang baru dan yang paling penting kita bisa melihat gimana pemilih pemula itu sebenarnya punya peran besar dalam menentukan arah masa depan bangsa. Dari obrolan barusan kita bisa menarik beberapa kesimpulan. Pertama, pemilih pemula itu mempunyai energi, keberanian dan rasa ingin tahu yang besar. Tinggal bagaimana lingkungan, baik sekolah maupun masyarakat, memberikan ruang dan edukasi yang tepat. Kedua, keraguan yang sering muncul sebenarnya wajar, tapi itu bisa diatasi dengan cari informasi yang benar, diskusi, dan nggak mudah terpengaruh hoax di media sosial. Ketiga, sekolah punya peran penting banget sebagai tempat pertama untuk belajar berdemokrasi. Mulai dari OSIS, pemilihan ketua kelas, sampai kegiatan organisasi yang lainnya bisa jadi latihan nyata sebelum ikut pemilu. Keempat, media sosial yang memang pengaruh banget, tapi kalau dipakai dengan bijak, justru bisa jadi sumber informasi yang positif dan membantu pemilih pemula menentukan pilihan yang tepat. Dan terakhir, anak muda yang punya harapan besar untuk pemilu yang lebih jujur, transparan, dan damai. Ajakan mereka simple, jangan golput, karena suara kalian itu berharga dan bisa jadi penentu perubahan. Terima kasih buat teman-teman OSIS ya, pengurus OSIS yang sudah sharing hari ini, dan buat teman pemilih yang sudah menemani podcast hari ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Tetap kritis, tetap cerdas, dan jangan lupa masa depan Anda ada di tanganmu. Baiklah teman pemilih, sampai di sini dulu episode kita kali ini. Terima kasih kepada teman pemilih yang telah mengikuti hingga akhir. Jangan lupa untuk terus ikuti episode-episode berikutnya di podcast Fisik, bincang inspiratif seputar informasi kepemiluan, karena akan ada banyak tema menarik seputar demokrasi dan kepemiluan. Saya Endang, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya, tentu dengan tema dan narasumber yang tak kalah inspiratif. Podcast Fisik menginspirasi dan mendidik untuk demokrasi yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.